Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Indonesia Harmoni, di bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan alhamdulillah saat ini saya berada di Masjid Baitul Mutakin yang berada di Komplek Islamic Center Samarinda. Masjid yang terletak di Kelurahan Teluk Larong Ulu, Kalimantan Timur ini merupakan masjid terbesar ketiga di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal dan juga Masjid Al-Akbar. Masjid ini memiliki luas bangunan utama 43.500 meter persegi dan mampu menampung sekitar kurang lebih 50.000 jamaah. Masjid megah ini bergaya arsitektur khas Turki dengan kombinasi unsur Eropa, Timur Tengah dan juga Indonesia. Perpaduan aneka gaya arsitektur tersebut dapat dilihat dari kubah yang mengadopsi model kubah Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki, dan penempatan gerbang-gerbang tinggi nan megah ala Eropa kuno. Adapun desain menara terinspirasi oleh menara Masjid Nabawi Madinah. Dengan latar belakang berupa tepian Sungai Mahakam, bangunan masjid ini memiliki 7 menara, di mana menara utamanya setinggi 99 meter yang bermakna Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang jumlahnya 99 buah. Dan subhanallah, di dalam sudah dipenuhi dengan jamaah yang sama-sama akan menimba ilmu di program kita yaitu Indonesia Harmoni. Kalau gitu mari kita masuk ke dalam bulan Ramadan yang semakin menyatukan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya pemirsa Indonesia Harmoni, dimanapun Anda berada, alhamdulillah semoga selalu dipenuhi dengan kesehatan, keberkahan dan juga limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di sini sudah hadir ya jamaah-jamaah dari berbagai pelosok masyarakat yang ada di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti hari ini kita akan sama-sama akan mendapatkan bekal kajian ilmu dari narasumber kita yaitu dari Cak Nur, dan tema kita untuk hari ini adalah perbedaan antara puasa dan Ramadan. Nah, pemirsa di rumah dan juga jamaah yang hadir di sini, mari sama-sama kita persiapkan buku tulis kita, Al-Quran kita, pulpen kita. Insya Allah ini akan menjadi bekal ilmu buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya langsung tidak berlama-lama di sini. Insya Allah saya juga dan jamaah dan pemirsa di rumah kita akan sama-sama belajar bagaimana menyikapi kehidupan kita sehari-hari dan dari sisi pandangan Al-Quran. Nah, alhamdulillah nih jamaah dan juga pemirsa di rumah nih, subhanallah ya, di tengah kita ini sudah hadir guru kita, nanti akan memberikan kajiannya luar biasa. Dan alhamdulillah datang ke sini memang ingin berbagi kepada masyarakat Samarinda untuk sama-sama kita menyiarkan Al-Quran kita. Dan tidak lama lagi saya panggilkan langsung yaitu Cak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini ada guru saya ini. Yang mana Cak Nur? Oh iya. Ada Pak Wakil Wali Kota, ada Pak Ketua Islamic Center. Hati-hati salah ngomong loh. Tar dulu Cak Nur nih, ini kayaknya saya hari ini tuh senang banget. Iya. Hari ini senang kenapa? Alhamdulillah nih jamaah yang hadir ini banyak sekali. Oke, Cak Nur, ini menarik sekali nih. Ini kan tema kita adalah perbedaan antara puasa dan Ramadan. Gampang kita bahas soal itu. Ini dulu loh, ini pakaian dari mana ini? Oh iya, ini saya didandanin. Ini pakaian dari Kutai Kertanegara ya, Tenggarong. Pakaian khas masyarakat di sini. Setiap bumi kita pinjak, langit kita junjung. Junjung. Baik, kita bahas nih bedanya puasa dan Ramadan. Sebelum saya bahas itu, saya mau nanya dulu sama ibu-ibu, boleh? Monggo, silakan langsung. Saya mau nanya sama ibu-ibu ini, wah, wayu-wayu masih ini pemudi tahun 70-an ya. Nah,
Saya mau nanya dulu boleh? Dengerin pertanyaan pertama. Ibu-ibu pasti mati ya? Pasti? Yakin? Sudah pernah mati? Main yakin aja. Kita lihat ayatnya, betul nggak manusia pasti mati? Monggo, surat 29 ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Artinya? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Terus? Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Pasti mati? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira pada waktu mati nanti dibiarkan begitu saja apa diminta pertanggungjawaban? Diminta lah. Kita lihat ayatnya, betul nggak waktu mati nanti diminta pertanggungjawaban? Surat 16 ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Artinya? Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Terus? Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Kalau yang telah kamu kerjakan sebagian apa semuanya? Semuanya ditanya. Yang kecil-kecil ditanya enggak? Yang gede-gede? Wah, apalagi. Terus pada waktu mati nanti yang nanya siapa? Allah. Maka supaya kita dari sekarang sampai sakaratul maut benar-benar sesuai dengan apa menjadi aturan Allah, untuk hidup ini harus kembali kepada aturannya. Karena kita akan ditanya, kita akan ketemu. Maka sebelum kita ketemu, jangan sampai salah jalan. Kita harus pegang aturannya dulu. Kita harus jalan pakai aturannya. Di mana aturannya? Nah, kita lihat surat 4 ayat 59, baca Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Pemirsa, kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Hari ini kita bicara Ramadan dan puasa. Puasa itu bahasa Sangsekerta, artinya menahan. Ramadan itu bahasa Arab, artinya membakar. Nah, menahan tadi dalam bahasa Arab disebut saum. Jadi puasa atau saum itu artinya menahan. Tapi kalau Ramadan artinya membakar, beda. Ini kita lihat ayatnya, kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Surat 2, 183. Ini puasa. Bahasa Arabnya Mas Ayub, coba dibuka. Ya, ini puasa. Monggo.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Siam atau saum. Terus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa, saum atau siam beda dengan yang ini. Surat 2 185 Ramadan beda lagi. Mengumas saja bahasa Arabnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, sahru sama siam. Syahrul Ramadan. Ada Ramadan, ada siam. Kenapa nggak dibalik? Sahru siamina. Kenapa? Nah ini makanya kita harus bahas pelan-pelan. Sabar. Iya sabar nih. Sabar. Penasaran apa sih sebenarnya bedanya puasa dan Ramadan itu ya? Itu makanya Furqan itu penting. Oke. Ya nanti kita akan bahas lagi. Kita akan lanjutkan. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah informasi Indonesia Harmony berikut ini. Bulan Ramadan yang semakin menyatukan. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah kembali lagi di Indonesia Harmony. Nah tadi kan pembahasan kita tuh belum nih makna sebenarnya dari perbedaan antara puasa dan Ramadan. Tadi baru batas Sahrul Ramadan sama saum. Ya dalam bahasa Arabnya udah kelihatan kan? Kelihatan bedanya. Ini siam, ini Ramadan. Oke. Saya Siap. boleh lanjutin? Lanjut. Baik, saya akan lanjuti. Utamanya kepada sahabat-sahabat yang di depan ini. Ya, agar supaya kita ke depan lebih mampu lagi untuk melihat lebih jernih antara apa itu puasa, saum atau siam dan Ramadan. Dari sisi tulisan saja udah beda. Mas Ayub diulang lagi surat 2 183. Ini kita bicara siam dulu. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan puasa untuk apa? Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu apa? Takwa itu apa? Kita lihat ayatnya. Ini tujuan puasa yang sesungguhnya. Surat 3 133 134 nih. Ya, puasa tujuannya untuk ini. Kita lihat, monggo. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Terus? Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Yaitu, lanjut. Yaitu, dengerin, orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Satu. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dua. Dan memaafkan kesalahan orang. Tiga. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 4. Yang pertama mohon ampun segera. Jadi 5. Tujuan puasa untuk 5 hal yang di dalam takwa. Karena sesungguhnya puasa itu untuk takwa, agar kamu bertakwa. Puasa itu untuk masuk surga apa untuk takwa? Tatakun apa jannatun? Coba baca lagi surat 2 183. Pemirsa yang di rumah, mulai kita kembali ke Al-Quran. Puasa bukan untuk surga, tapi untuk takwa. Setelah takwa baru masuk surga. Oke, baca lagi. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bahasa Arabnya apa yang ujungnya? La'allakum tattaqun. Tattaqun apa jannatun? Tattaqun. Jadi
puasa itu untuk apa? Takwa. Takwa tadi ada berapa? 5 ditulis. Mohon ampun segera, sodako lapang sempit, menahan amarah, memaafkan orang, berbuat baik. Nih kriteria orang berpuasa tujuannya. Pertama, mohon ampun segera. Jadi pada waktu puasa hari ini tujuannya untuk apa nanti? Pertama, takwa ada berapa tadi? Yang pertama apa? Mohon ampun segera. Kalau sampai hari ini mohon ampun, yang ditahan apanya? Hah? Kita lihat ayatnya, pemirsa. Inilah sudah waktunya Al-Quran berbicara, supaya kita tahu jernih di dalam mengambil sebuah momentum dan keputusan. Kenapa kok ada ayat ini? Surat 3 16-17. Ayo kita lihat apa yang kita lakukan malam ini, ya, ketika kita dalam kondisi sahur. Ayo monggo. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami. Terus? Dan peliharalah kami dari siksa neraka. Lanjut. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Dan yang memohon ampun di waktu. Jadi malam ini kita berpuasa, ya, untuk bangun sahur. Di sahur itu dimohon apa? Diminta apa? Halo? Selama ini waktu sahur ngapain? Makan apa, nonton TV? Al-Qur'annya sahur itu untuk mohon ampun. Ayo dikit lagi, ulang yang 13-nya, dengerin. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Terus? Dan yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi Allah menggunakan media sahur untuk mohon apa? Mohon ampun apa masak? Mohon ampun apa makan sekenyang-kenyangnya? Yang benar. Mohon ampun apa nonton TV? Mohon ampun. Nah, ketika kita mohon ampun, yang kita tahan apa kita? Kan tadi puasa itu menahan atau saum. Jadi ada yang ditahan supaya kita bisa bangun untuk mohon ampun. Apa yang ditahan? Nafsu. Atau yang ditahan apanya? Yang ditahan supaya kita bisa bangun. Nah gitu, yang ditahan tidurnya. Jadi salah satu diantaranya puasa itu menahan tidur supaya kita bisa bangun sahur untuk mohon ampun. Jadi bangun tidur waktu mau sahur, apa dulu yang dilakukan? Ya, mohon ampun. Ya, dengan sholat tahajud silakan. Ya Allah ya Rob, ampunilah dosa kami. Karena sesungguhnya puasa tujuannya takwa. Sedangkan takwa ada 5. Mohon ampun, sedekah, dan amarah, memaafkan, berbuat baik. Nah, saya mohon ampun dulu ya Allah, jam 2 ini, jam 3 ini, supaya diampuni. Ya, jadi mohon ampunnya kapan? Ya, di waktu maghrib atau waktu sahur? Sahur. Berarti yang ditahan apanya? Nah, atau tidurnya. Berarti puasa apa? Puasa tidur. Jadi puasa ini banyak selama ini nahan. Lapar banyak ditahan puasa ini. Ya, pertama puasa nahan tidur. Ya, terbukti selama ini kita nggak pernah bangun jam segitu. Untuk puasa hari ini jam segitu tuh bangun, nahan tidur tuh. Ada sesuatu yang mau dibakar. Apa? Dosa kita mohon ampun. Jadi sesuatu yang ditahan untuk menuju Ramadan, untuk membakar. Nah, pertama tadi takwa itu mohon ampun. Yang kedua apa? Ayo, takwa tadi ada berapa? 5. Mohon sedekah lapang, menahan amarah, memaafkan, berbuat baik. Nah, yang kedua apa? Sedekah. Berarti pada waktu puasa hari ini, ya, dalam rangka Ramadan ada yang ditahan. Dalam konteks sedekah, yang ditahan apanya? Supaya kita bisa sedekah. Hah? Pelit. Yang ditahan apanya yuk? Pertama pelitnya.
Pelit. Pelitnya dikurangi. Yang kedua? Yang kedua pengeluaran pemirsa. Pengeluaran untuk di bulan puasa harus dikurangi. Banyak. Karena banyak fakir miskin yang kita pertanggungjawabkan. Banyak fakir miskin yang kemungkinan hari ini belum beruntung untuk seperti yang kita makan. Maka bulan puasa pengeluaran harus tahan. Puasa pengeluaran. Untuk dalam rangka apa? Untuk mohon ampun kepada Allah. Karena sedekah itu mengurangi daripada dosa kita. Surat 271. Tar dulu Cak Nur, lanjutannya ya. Lagi serius. Lagi serius, semangat nih. Tahu-tahu kaget di belakang ada orang. Ya Cak Nur, tadi menarik ya. Ternyata memang kita juga puasa itu adalah untuk menahan ya. Oh iya. Tadi sedekahnya termasuk. Kan Iya. saya tahu juga Ramadan itu kalau berbulan puasa ekonomi itu meningkat ya di pasar ya. Belanja orang pada pengen. Nah, nanti akan kita bahas juga tuh. Waduh. Nanti pemirsa di rumah juga jamaah yang hadir di sini insya Allah kita akan kembali pembahasan kita. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah Indonesia Harmony berikut ini. Bulan Ramadan yang semakin menyatukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di Indonesia Harmony. Nah ini Cak Nur Ya. ya. Ini semakin kita nih puasa ini nggak berasa ya. Oh iya. Nggak berasa Nggak terasa. hausnya, nggak berasa lapernya Iya. gitu. Kalau memang kita semua ini bisa memaknai sesungguhnya arti puasa. Itu untuk takwa gitu kan? Untuk takwa. Iya. Oke. Sedangkan takwa tadi ada banyak Banyak, toh. kalau diterima, ya. Oke. Saya lanjutin ya. Lanjutkan lagi Cak Nur, Baik, silakan. pemirsa yang di rumah. Takwa itu ada 5, mohon ampun. Sedekah dan amarah, memaafkan, berbuat baik. Nah tadi mohon ampun sudah kita ketahui di ayatnya bahwa mohon ampun itu di waktu sahur. Apa yang ditahan? Ngantuknya atau tidurnya. Yang kedua sedekah. Sedekah yang ditahan apanya? Pengeluarannya dan pelitnya. Maka di bulan puasa harus menahan pengeluaran. Untuk apa? Untuk sedekah kepada fakir, miskin, kepada orang yang belum beruntung. Untuk apa? Untuk menghapus dosa kita, untuk membakar. Gitu loh. Baca surat 271. Membakar. Pertama dibakar dengan sepertiga malam. Ini dibakar dengan sedekah. Monggo Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, Ya. maka itu adalah baik sekali. Terus? Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Ya. maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Terus? Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Tahan. Begitu sedekah, Allah hapus sebagian kesalahan. Mohon ampun di waktu malam dihapus sebagian kesalahan. Pada waktu sedekah harus kita tahan pengeluaran kita. Puasa pengeluaran. Ya, puasa pengeluaran. Jangan setiap bulan puasa antara sedekah sama tuh yang cuci gudang. Pernah denger ya? Pernah? Gratis. Beli 1 dapat 2. Denger? Jadi akhirnya setiap bulan puasa kalau kita nggak paham bahwa ini adalah untuk kepentingan sedekah, akhirnya langkahnya mal baru 1, mal, harusnya kan mal gitu loh. Boleh ke mall nggak ada masalah, itu juga fasilitas buat kita. Cuman untuk bulan puasa beda. Bulan puasa tuh menahan pengeluaran. Supaya apa? Kita cari fakir miskin sebanyak-banyaknya untuk mereka kita ajak bersama-sama kita, bergembira seperti kita. Nih si ibu ini misalnya, ya Bu Ami nih, saya kenal ini, makan waktu buka. Orang yang belum beruntung belum tentu udah bisa makan. Sahur kita makan kedua, dia belum tentu. Nah puasa itu nawin perasaan,
memahami perasaan orang lain lapar. Apa? Ya kita cari jalan keluar, jangan lapar. Tapi cariin jalan keluar yang 5 itu loh. Itu loh. Apa? Dengan sodako. Jadi tujuan puasa untuk takwa itu pertama mohon ampun, kedua sodako. Yang ketiga apa tadi? Menahan amarah. Nahan amarah. Harus sabar kita. Ya kita tahan amarah kita. Karena sabar itu orang yang diampuni Allah. Surat 11 ayat 11. Jadi tujuannya pengampunan sebetulnya. Makanya puasa disebut bulan pengampunan. Ayo monggo 11 ayat 11. Kecuali orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh. Terus mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Oh, jadi menahan tidur, menahan pengeluaran, menahan amarah. Jadi puasa itu ada yang ditahan tuh, tidak hanya lapar dan dahaga saja. Nahan amarah, nahan pengeluaran, nahan tidur, agar supaya kita bertakwa. Tadi yang keempat apa? Mohon ampun, sedekah, nahan amarah, memaafkan. Kalau kita harus memaafkan seseorang, yang ditahan apanya? Kita lihat ayatnya 5 ayat 45. Kita harus mulai memaafkan. Ya, ada yang harus ditahan malam ini supaya ketemu Ramadan. Ayo. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat. Bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa. Kisos. Terus? Mata dengan mata. Toh. Hidung dengan hidung. Telinga dengan telinga. Gigi dengan gigi. Dan luka-luka pun ada kisosnya. Luka-luka pun ada kisosnya. Seimbang. Terus? Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, barang siapa yang melepaskan hak kisosnya atau memaafkan, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Oh, kalau saya memaafkan, ditebus dosa kita. Berarti kalau kita ingin memaafkan orang lain, yang ditahan apanya? Yang bikin kita nggak maafin selama ini. Hari ini kita jebol puasa. Yang ditahan gengsinya. Selama ini nggak memaafkan itu karena gengsinya siapa? Lo siapa itu tuh? Oh, kalau udah gengsi susah ya. Merasa paling susah. Udah nggak mau maafin orang. Kisos dilaksanakan sama dia. Waduh. Oh. Oke, nih Cak Nur nih. Ini sudah menyangkut masalah pertanyaan nih ya. Pertanyaan jamaah kita ini sudah banyak yang ingin bertanya. Saya lempar ke sebelah sini dulu. Mungkin dari ibunya yang ingin bertanya. Boleh angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Normayanti dari Majelis Asmaul Husna Provinsi Kalimantan Timur. Luar biasa, Asmaul Husna. Subhanallah. Kita tadi sudah menyimak penjelasan dari Cak Nur. Ada menyimak masalah puasa. Nah di sini Cak Nur, kita kan sering kalau puasa tuh suka berlebihan. Apalagi kita masalah makan kan banyak tuh macam-macam kue apa segala macam segala macam. Apalagi kita ke pasar Ramadan. Itu kan kadang-kadang pengeluaran kita tidak terkontrol. Di dalam hal ini kita kan untuk menahan puasa itu menahan segala pengeluaran kita. Nah, bagaimana puasa itu sendiri bisa enggak dikategorikan kita sebagai puasa? Tidak bisa menahan pengeluaran itu, Pak. Terus terang saya sendiri aja kalau sudah ke pasar Ramadan tuh segala-galanya dimaui. Lapar mata. Itu bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih, ini penyakit